Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat menyimak materi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya kami dari kelompok 3 dengan anggota Istiqlal Fareza, Siti Komariah, dan Irani dan Khofia akan mempresentasikan materi pendidikan sebagai ilmu yang merupakan materi kuliah dasar-dasar teori pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. M. Slamet Yahya, MAG. Ada beberapa poin penting yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pengertian pendidikan. Yang kedua, pengertian ilmu. Yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu. Yang keempat, syarat pendidikan sebagai ilmu. Dan yang terakhir, sifat-sifat pendidikan sebagai ilmu. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan. Ada 3 tokoh ahli yang mengemukakan definisi pendidikan. Yang pertama ada tokoh Edward Hamry. Beliau mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil studi atau pengalaman. Tokoh yang kedua yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Beliau mendefinisikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tokoh yang ketiga ada Tri Yakarya. Beliau mendefinisikan pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Dari 3 tokoh ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada pengertian pendidikan yang sangat mudah untuk kita pahami, yaitu pendidikan sebagai suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pada dasarnya, pendidikan erat hubungannya dengan ilmu, karena ilmu adalah objek utama dari pendidikan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian ilmu, yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Istiqlal Fareza. Selanjutnya yaitu ilmu. Ilmu menurut James Conant ialah suatu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain yang tumbuh sebagai hasil eksperimen serta observasi dan berguna untuk diamati serta dieksperimenkan secara lanjut. Sedangkan menurut Deliangge, ilmu mengandung 3 hal, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode. Menurut Henry Weinstein, Jr., dalam bukunya yang berjudul What is Philosophy, adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Selanjutnya, menurut KBBI, ilmu adalah suatu pengetahuan atau kepandaian baik tergantung segala yang masuk dalam jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam, sosial, dan sebagainya. Sedangkan ilmu yang berarti proses, dimaksudkan bahwa ilmu itu bersifat relatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman dan kemasyarakatan untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberi penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Pendidikan sebagai ilmu. Sejarah lahirnya pendidikan sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri persisnya tidak diketahui, namun menurut Yusuf Al-Faisal dalam Fatah Yasin bahwa kehadiran ilmu pendidikan adalah masih tergolong ilmu yang relatif muda. Walau tergolong muda, ilmu pendidikan menjadi cabang ilmu yang demikian penting
karena menyangkut kelanjutan kehidupan umat manusia. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Siti Komaria. Are you to take me home? I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, your body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Materi selanjutnya masih tentang pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan itu tersendiri adalah sebagai suatu cabang yang berdiri sendiri. Maka dari itu, ilmu-ilmu pendidikan kemudian berkembang dengan mengikuti metodologi tertentu. Yang tak lain, terdapat pendapat lain tentang dua hal pokok yang menjadi pertanggungjawaban ilmu pendidikan. Yang pertama, objek formal dari ilmu pendidikan, yaitu skala insani yang disebut pendidikan atau proses situasi pendidikan. Kemudian yang kedua, objek formal ilmu pendidikan tiada lain, yaitu suasana, proses, atau situasi pendidikan yang selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, dalam proses pendidikan terdapat sebuah ilmu pengetahuan. Juga sebaliknya, dalam proses ilmu pengetahuan terdapat kegiatan di dalamnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat pendidikan sebagai ilmu. Ilmu itu tersendiri adalah suatu pengetahuan yang disusun secara kritis, metodis, dan sistematis, yang berasal dari observasi, studi, dan eksperimen untuk menentukan hakikat dan prinsip-prinsip apa yang dipelajari. Kemudian, suatu kawasan studi dapat tampil atau menampilkan diri sebagai suatu disiplin ilmu apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu memiliki objek studi, dengan kata lain, objek material dan objek formal. Objek material itu tersendiri yaitu perilaku manusia, yang mana perilaku manusia sebagai makhluk hidup yang berada di dalam masyarakat. Kemudian, untuk objek formal ilmu pendidikan itu tersendiri adalah menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang berhubungan dengan pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Kemudian, untuk syarat yang kedua yaitu objek sistematis. Objek sistematika dalam ilmu pendidikan adalah melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi dengan melihat pendidikan sebagai upaya yang sadar sekaligus mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa yang akan datang. Kemudian syarat yang terakhir yaitu memiliki metode. Memiliki metode dalam ilmu pendidikan adalah cara atau upaya yang dapat digunakan untuk memahami dan mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu sifat-sifat ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang pertama itu bersifat empiris, yang artinya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi, kenyataan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bersifat normatif, artinya ilmu pendidikan yang berhubungan dengan siapapun manusia dengan menggunakan nilai-nilai yang luhur dan dijunjung tinggi oleh pendidik yang melaksanakan pendidikan. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bersifat historis. Ilmu pendidikan bersifat historis karena apa? Karena menguraikan teori tentang sistem sepanjang zaman dan kebudayaan serta makna filosofis dengan yang dipengaruhi pada zaman tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu sifat teoritis praktis, atau bisa disebut sebab ditunjukkannya kepada praktik dan perbuatan yang mempengaruhi anak didiknya dengan pemikiran historis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi materi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
so we dance to break down.